Selamat pagi para profesional dan usahawan Katolik dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Dominikus Agus Gunawan dari bidang spiritual Pukatnas. Saya membawakan renungan kali ini yang berjudul Berkat dari Tuhan. Rekan pria Katolik, kita selalu berkaitan dengan berkat. Saya membaginya menjadi 3 hal. Yaitu yang pertama, manusia pada umumnya mencari berkat. Kedua, sikap manusia dalam menerima berkat tersebut, ya, proses yang kita perlukan untuk menerima. Dan yang ketiga, bagaimana kita menggunakan berkat tersebut. Nah, rekan pria Katolik, rekan-rekan semua, mari kita lihat hal yang pertama, yaitu pada saat manusia mencari berkat. Saya akan melihat dalam perikop dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Yaitu pada saat itu Yesus naik ke perahu Simon Petrus. Dan kemudian Yesus meminta, "Ya, coba kamu tolakkan perahunya sedikit lebih jauh." Ia duduk di situ dan kemudian mengajar orang banyak dari perahu Petrus. Setelah selesai, kemudian ia berkata kepada Simon Petrus, "Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Tapi Simon Petrus menjawab, "Guru, sudah sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jala juga." Inilah proses yang pertama. Dalam pekerjaan kita, sejak kita kecil, semua manusia itu mencari berkat. Berkatnya ada yang mencari uang dalam bentuk usaha, bekerja, ada yang mencari pengetahuan, mencari ilmu, dan lain sebagainya. Itulah berkat yang kita cari, bermacam-macam berkat yang ingin kita dapatkan untuk memenuhi kehidupan kita. Pada umumnya yang kita cari mau nggak mau berkaitan dengan nafkah, dengan uang untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari, kehidupan keluarga kita. Dari perikop tadi kita melihat bahwa Tuhan Yesus memberikan petunjuk, tebarkan jalamu di tempat yang lebih dalam. Dan langkah kedua yang kita perlu lakukan, kita perlu taat. Simon Petrus taat, "Karena Engkau yang menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jala juga. Walaupun semalaman tadi aku nggak menangkap apa-apa." Nah, langkah yang kedua adalah Tuhan juga tidak akan diam. Tahu kita membutuhkan sesuatu untuk menjalani kehidupan. Maka dia sudah menyiapkan berkat, menyiapkan bermacam-macam buat kita. Nah, langkah kedua adalah bagaimana kita menerima berkat dari Tuhan tersebut. Apakah kita menerimanya dengan nafsu serakah, mengumpulkan untuk kebutuhan pribadi, atau bagaimana? Nah, ini akan kita lihat pada poin kedua. Pada saat Yesus mau memberikan berkat, nah tentu saja kita perlu taat dan kita perlu mengikuti perintahnya. Hal ini dilanjutkan dalam Lukas bab 5 ayat 6 sampai 8 ya. Nah, saya bacakan. "Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya dari perahu lain supaya mereka datang membantunya. Dan lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu sehingga hampir tenggelam, hampir penuh perahunya. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, 'Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Engkau begitu baik, memberikan begitu banyak berkat, sehingga
kapalku mau tenggelam. Kalau aku tidak mau berbagi, maka kapalku pasti tenggelam dan ikan yang sudah kutangkap pasti kembali ke laut. Karena itu, para sahabat sekalian, setelah kita menerima berkat dari Tuhan, hendaknya kita tidak serakah, ya. Kita juga mau berbagi dengan orang-orang lain, dengan sesama kita yang membutuhkan. Mereka akan menolong kita dan kita pun menolong mereka. Kita pun berbagi dengan mereka. Para sahabat sekalian, setelah kita menerima berkat yang ternyata diberikan Tuhan begitu berlimpah, maka langkah ketiga yang kita perlu lakukan, yang sudah dilakukan oleh Simon Petrus juga, dia mengajak teman-temannya untuk menikmati berkat Tuhan ini bersama-sama. Jangan serakah. Dan selanjutnya, langkah ketiga adalah marilah kita juga menjadi berkat bagi sesama. Saya lanjutkan di Injil Lukas bab 5 ayat 8 sampai 9. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya yang telah mereka tangkap. Demikian juga dengan Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Nah, setelah kita menerima berkat menjadi yang begitu banyak dari Tuhan, kita sekarang hendaknya kita mau menjadi alat Tuhan untuk menjadi berkat, ya, untuk menjadi berkat bagi sesama, membantu Tuhan dalam melayani, untuk sebagai perpanjangan Tuhan untuk bekerja bersama Dia. Yesus mengajak Petrus, "Marilah kamu menjadi penjala manusia." Marilah kita melayani bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi rekan-rekan sekalian, setelah kita menyatakan kita butuh berkat Tuhan, saya butuh untuk kehidupan, Tuhan juga tidak tinggal diam, dia memberikan berkat yang malahan berlimpah. Tapi saatnya memang saat Tuhan dan sesuai dengan rencananya. Kadang-kadang banyak manusia yang kecewa, "Tuhan, bukan ini yang saya butuhkan. Nah, kok Tuhan belum ada berkatnya?" Nah, kita harus berserah pada Tuhan. Setelah berkat itu kita terima, hendaknya kita juga sekarang menjadi berkat, langkah ketiga. Nah, inilah jangan yang dilupakan para sahabat sekalian. Hendaknya kita bekerja bersama Tuhan Yesus, melayani sesama untuk menjadi berkat sebagai perpanjangan tangannya untuk membagi berkat yang sudah kita terima kepada semua orang lain. Terima kasih rekan-rekan pengusaha dan profesional Katolik. Saya yakin Anda sudah menerima berkat dan marilah kita menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.